Mungkin bisa saya mulai. Selamat malam teman-teman semua, peserta kegiatan seminar online yang berbahagia. Adapun di malam ini, kita akan mengadakan kegiatan seminar dengan tema membangun percaya diri, melawan tanda penuaan dini dengan mengatasi insekuritas. Bersama dengan dua narasumber utama kita, yaitu Dr. Sheila Jessica dan juga Ibu Vira Pusparani, MC Psikolog. Sebelumnya saya juga ingin mengingatkan kembali ya kepada para peserta bahwa nantinya kita akan memberikan voucher gratis nih buat teman-teman dari Divas Beauty Clinic bagi para penanya yang aktif bertanya nantinya. Dan juga ada voucher konseling dari klinik psikolog Vira bagi 20 peserta. Nah, jadi teman-teman nanti mungkin bisa lebih aktif lagi nih selama kegiatan seminar berlangsung ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kegiatan seminar online pada malam hari ini dengan diawali pemaparan oleh Dr. Sheila. Kepada Dr. Sheila untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Halo, selamat malam Mbak Foni. Selamat Selamat malam. malam, Dr. Sheila. Selamat malam, dokter. Selamat malam semua. Selamat malam, dokter. Malam, dokter. Hai, semuanya pada belum ngantuk kan? Aman, Belum, dok, aman. dok. Oke, kalau bicara soal estetik semuanya senang ya pasti. Betul sekali, dok. Oke, kalau gitu nanti sebelum semua ketiduran kita mulai dulu aja ya. Sambil santai aja, kalau ada yang mau sambil makan juga boleh ya. Oke, kita mulai ya. Jadi di sini kalau boleh tahu semuanya rata-rata umurnya generasi usia berapa nih? Sudah pada bekerja semua? 21, dok. Wah, Usia Mahasiswa. 19 tahun. wah, oke. Berarti ini era Gen Z semua ya? Oke. Oke, semoga nanti ilmunya berguna. Nanti kalau sudah selesai, nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh banget ya. Oke, kita mulai. Slide, Mbak Foni. Oke, nah pasti teman-teman semua mau kan kalau kulitnya sehat ya, seperti yang ada di gambar-gambar ini gitu. Nah, yang paling penting sebelum kita mengenal yang namanya cantik, glowing, aduh pengen kulitnya mulus gitu ya, seperti Mochi, seperti artis Korea kesukaan aku, seperti itu ya. Nah, untuk kita mau mencapai glowing, yang pasti kita harus sehat dulu kulitnya gitu ya. Nah, kulit yang sehat tuh ciri-cirinya gimana? Nah, jadi teman-teman kalau bangun tidur nih, pasti pada suka megang wajahnya ya. Waduh, ini kok wajah saya nggak rata. Nah, jadi ciri-ciri yang pertama kulit kurang sehat adalah ketika kita memegang wajah kita nih, lah kok ini kulitnya nggak rata gitu ya. Sebelah sini halus, sebelah sini kasar. Berarti kulitnya kurang sehat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kulitnya itu harus lembab. Kalau kulit yang cairannya cukup, otomatis pasti dia kulitnya sehat gitu ya. Terus yang ketiga, yang pasti adalah tidak adanya flek atau jerawat gitu ya. Jadi kulitnya itu bebas dari kehitaman, bebas dari bekas jerawat, bebas dari jerawat, atau yang sebelum keriputnya permanen nih, awalnya kan keriputan dulu. Nah, sebelum sampai permanen, kalau misalkan mukanya mulus, berarti dia kulitnya sehat gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya next. Nah, jadi teman-teman ini harus tahu dulu dasarnya. Dok, itu loh teman saya kalau pakai satu skincare gitu ya, kok bagus ya, kok cocok ya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bukan yang orang lain cocok, tapi yang kita sendiri cocok. Sama aja kayak cari jodoh ya teman-teman ya. Kalau cari jodoh ada yang oh orangnya ini baik, tapi belum tentu jodoh gitu ya. Jadi kita harus kenal dulu yang namanya jenis kulit dan kondisi kulit gitu. Nah, bedanya apa nih jenis kulit sama kondisi kulit? Nah, bedanya kalau jenis kulit sampai teman-teman umur berapapun itu tidak akan mengalami perubahan. Nah, mungkin di sini ada beberapa teman ya atau saudara-saudara yang suka bilang gini, guys beli yuk facial wash itu, soalnya kulit gue berminyak nih gitu ya. Nah, yang kita sebut dengan kulit berminyak, kulit kombinasi, kulit kering ya, atau
disebutnya kulit sensitif, itu yang kita sebut dengan jenis kulit. Jadi sampai umur kita berapapun, jenis kulitnya akan sama. Tapi kalau kondisi kulit, yang namanya juga kondisi gitu ya, ketika kita mungkin pembersihannya kurang, bisa jerawatan. Nah, ini cocok sekali malam ini kita juga bicarakan kaitannya dengan psikolog. Karena apa? Kulit ini sangat mempengaruhi dari tingkat kestresan orang gitu ya. Nah, kalau misalkan kita orangnya gampang stres gitu ya, pasti gampang jerawatan. Banyak ibu-ibu hamil atau yang menuju menopause gitu ya, kulitnya gampang flek, gampang berkerut. Karena apa? Karena stres gitu ya. Jadi itu sangat-sangat mempengaruhi banget dari kulit. Makanya kalau ada orang stres, depresi, pasti dari kulitnya akan terlihat. Begitu pula dengan kondisi kulitnya. Next. Nah, di dalam tadi kan sebelum kita mencapai yang namanya cantik, pengen glowing, Dok, gitu ya. Awal mulanya ini nih yang harus kita pegang dulu, kesehatannya gitu ya. Nah, kesehatan kalau di sini saya membahas dari dua sisi, dari dalam dan dari luar ya. Kalau dari dalam berarti keseluruhan tubuh kita sehat supaya kulitnya bagus, dan ada yang langsung ke kulitnya secara langsung seperti itu ya. Nah, untuk yang dari dalam nih teman-teman, kalau kebetulan di klinik saya ini sudah menggunakan yang namanya ozon terapi. Nah, mungkin yang sebelum-sebelumnya baru taunya oh vitamin C, Dok. Oh, saya taunya kolagen gitu ya, atau saya taunya suntik putih katanya, atau suntik buat glowing, taunya gitu ya. Tapi untuk yang kesehatan ini banyak beberapa yang belum tahu. Nah, padahal terapi ozon ini adalah kembali lagi ke dulu pelajaran biologi. Kalau di sini ada yang dulu ngambil jurusan IPA gitu ya, kita bernafas dengan oksigen. Kita supaya bisa berpikir oksigennya nanti masuk ke dalam darah, mengalir ke seluruh tubuh kita gitu ya. Nah, itu melalui oksigen gitu. Makanya kalau seperti mungkin ya nanti mungkin psikolog Vira akan lebih membahas lagi kalau di psikologi mungkin ada orang teknik meditasi dan segala macam itu kan supaya oksigennya ke otak. Nah, untuk mendukung hal-hal itu dibutuhkanlah oksigen yang cukup. Nah, kalau di sini terapi ozon ini ternyata bisa membantu sekali dalam mengatasi berbagai penyakit. Nah, jadi prinsipnya oksigen ini dimasukkan ke dalam darah ya. Dan di dalam darah itu nanti begitu oksigen masuk, jika ada sumbatan-sumbatan, nah sumbatan-sumbatan ini biasanya menimbulkan berbagai macam masalah. Yang pertama, orangnya bisa darah tinggi kalau ada sumbatan. Kedua, bisa dari faktor merokok atau perokok pasif ya. Misalkan kita tidak merokok, teman kita merokok, ada kemungkinan kita terkena nikotinnya. Kemudian yang ketiga, kasus COVID yang kian marak ya, orang banyak yang batuk pilek, nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, itu semua pasti ada penyumbatan di daerah-daerah tertentu. Kemudian ada lagi penyakit jantung koroner, kalau pernah dengar ya. Penyakit jantung koroner itu sumbatan di jantung, di mana orang itu tiba-tiba bisa meninggal mendadak, atau mungkin masuk ke keadaan emergensi, atau kegawat daruratan. Itu semua pasti berawal dari sumbatan dulu. Kemudian dari kolesterol, kencing manis, aliran darahnya tidak lancar ke daerah tersebut. Makanya orang-orang dengan kencing manis yang semakin parah, biasanya ada yang matanya kok kurang bisa lihat dengan baik. Kemudian dari luka ya yang ada ulkus, DM kalau pernah dengar, luka di kulit gitu ya. Itu semua adalah dari faktor penyumbatan-penyumbatan tadi awalnya. Nah, untuk itu alirannya harus dilancarkan dengan salah satunya terapi ozon, di mana terapi ini tidak ada efek samping, jadi bisa dilakukan untuk segala jenis penyakit ya, termasuk orang yang pengen cantik gitu ya, bisa dirangsang untuk glutationnya meningkat. Kalau pernah mendengar yang namanya glutation adalah oksidan ya untuk membantu kita supaya kulitnya jauh lebih cerah gitu. Itu glutation ini memang ada di dalam tubuh kita yang memang dirangsang sendiri oleh si oksigen tadi, seperti itu. Next. Nah, selain itu tadi ada yang dibilang suntik putih, suntik cerah, atau suntik Fit C. Nah, ini supaya teman-teman teredukasi ya bahwa sebenarnya nama kata cerah, bright, glowing itu hanya penamaan teman-teman. Yang teman-teman harus ketahui adalah isinya gitu ya. Nah, isi suntik putih itu ada macam-macam. Nah, itu yang perlu teman-teman tanyakan ketika teman-teman datang ke klinik estetik.
Jadi yang diingat bukan nama merek atau mungkin nama yang untuk mereka jualan supaya lebih enak ya didengarnya gitu ya, tapi isinya. Yang pertama, yang namanya injeksi itu ada injeksi Fit C, kemudian ada Fit C yang digabung dengan kolagen, bisa juga vitamin B12 atau vitamin C digabung B12, bisa juga isinya retinol, bisa juga isinya glutathione. Nah, itu tergantung dari kliniknya masing-masing. Nah, sekarang yang saya sampaikan adalah manfaatnya supaya teman-teman tahu ya. Kalau injeksi vitamin C, untuk tingkat kecerahannya hanya 30%. 70% itu tujuannya untuk memperbaiki jaringan-jaringan teman-teman yang rusak. Makanya ibu-ibu kita dulu suka bawel. Kalau kamu harus banyak minum vitamin katanya, atau banyak makan buah nih, biar nggak mudah sariawan ya, atau bibir nggak pecah-pecah kayak gitu. Karena dia bisa memperbaiki yang luka atau yang jaringannya rusak. Tapi vitamin C ini, kalau kita minumnya tidak cukup, ada kemungkinan dia akan menjadi kristal di ginjal. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, kayak kita makan ya. Kita makan makanan. Kalau kita minumnya tidak cukup, pasti ke ginjal akan kerjanya berat. Otomatis bisa juga terjadi kristal ginjal kan. Jadi artinya kristal ginjal ini juga tidak hanya didapatkan dari vitamin, tapi dari makanan yang kita makan juga, seperti itu. Kemudian vitamin C ini biasanya karena bersifat asam, itu tidak boleh pada saat kita sedang telat makan. Atau, saya mau suntik Fit C nih ke dokter, tapi saya belum makan, gitu ya. Itu tidak boleh sebetulnya, karena sifatnya asam. Ditakutkan nanti lambungnya sakit ya. Terus kemudian kolagen. Kolagen fungsinya adalah untuk apa? Untuk membuat kulit lebih kenyal. Lah dok, kenapa pakainya harus kolagen? Nah, yang teman-teman perlu ketahui, pasti teman-teman suka dengar skin barrier rusak, terus skin barrier kurang baik. Tapi ketika ditanya, tahu nggak sih skin barrier tuh bentuknya seperti apa gitu ya. Banyak orang yang cuma tahu nama keren ya, tapi nggak tahu skin barrier itu apa gitu ya. Nah, ini teman-teman perlu pahami bahwa di dalam, kalau contohnya ya, dalam sebuah rumah, pondasi sebuah rumah itu adalah batu bata. Kalau kulit, pondasinya adalah kolagen. Jadi, ketika kita usianya bertambah, teman-teman pasti suka ngerasain, aduh kok aku kalau ada jerawat, lama sembuhnya. Kok ada bekas jerawat juga lama gitu kan sembuhnya. Ini ada luka, kok lukanya lama. Tapi kenapa adikku yang masih kecil, kok lukanya cepat sembuh. Kok kalau ada jerawat, dia cepat sembuhnya ya gitu. Padahal beda 2 tahun gitu, usianya lebih muda. Nah itu karena memang secara fisiologis, normalnya kolagen itu akan turun. Nah, tujuannya kita perawatan adalah supaya kolagen kita ini tetap stay. Kenapa? Karena kalau kolagennya turun, yang kita sebut adalah skin barrier rusak. Jadi pondasinya itu sudah kurang baik. Kalau pondasinya kurang baik, artinya apa? Banyak problem kulit akhirnya. Misalkan, dokter saya takut kena lesi kanker kulit, dok saya takut kena penyakit panu, dok saya takut kena penyakit ini dan ini gitu ya. Nah itu akhirnya jadi gampang kena sakit gitu ya di kulitnya. Terus kemudian ada lagi vitamin B12 tadi. Vitamin B12 itu biasanya bisa dikombinasikan dengan vitamin C gitu ya, bisa juga tunggal. Untuk apa? Untuk orang-orang yang kepengen syaraf-syarafnya bagus. Karena kalau dipercaya, kita belajar dari dulu ada ya vitamin B12 itu fungsinya adalah untuk memperbaiki syaraf kita ya supaya lebih sehat gitu. Kalau retinol untuk apa? Nah, kebanyakan beberapa klinik itu belum ada yang punya retinol yang langsung dimasukkan ke dalam darah. Kalau saya ada retinol yang memang langsung dimasukkan ke dalam darah. Nah, terus fungsinya retinol apa? Nah, yang perlu teman-teman ketahui, retinol itu adalah turunan dari vitamin A, gitu. Dan kalau dia aplikatifnya ke wajah, tidak semua orang dengan jenis kulit atau kondisi kulit itu cocok menggunakan retinol. Ada beberapa yang perlu kita pertimbangkan gitu, karena retinol juga tidak baik dipakai setiap hari gitu ya. Maka itu dimasukkan langsung ke dalam darah supaya tidak langsung melalui kulit ya. Tujuannya pastinya untuk anti aging dan mencerahkan. Jadi kalau ada kata-kata suntik putih itu teman-teman tidak boleh punya bayangan bahwa oh kulitnya jadi putih nih setelah suntik, bukan. Tapi menjadi lebih cerah. Kalau putih biasanya itu mungkin suntik DNA, tapi itu sangat jarang dan harganya sangat-sangat mahal sekali ya. Mungkin seperti Michael Jackson gitu ya, yang memang dia pengen ganti kulitnya itu dari DNA-nya gitu. Jadi jangan terkecoh dengan kata-kata suntik putih. Yang benar adalah suntik untuk cerah gitu ya. Next.
Kemudian, nah ini ada akupuntur dan slimming ya. Akupuntur ini adalah ilmu yang turun-temurun dari zaman dulu sudah ada. Nah, akupuntur ini untuk apa? Untuk memperlancar aliran darah ya, untuk bikin kita sehat. Bisa juga untuk orang-orang yang nafsu makannya terlalu tinggi, itu bisa dibantu dengan akupuntur. Jadi ini manfaatnya ternyata bukan cuman untuk wajah, tapi juga untuk orang yang kepengen langsing gitu ya. Next. Oke, nah jadi sebenarnya prinsip perawatan itu ada pencegahan, ada pengobatan. Sama aja kayak teman-teman kalau, "Dok, saya pengen nih, saya kebetulan keluarga saya ada yang sakit COVID," misal contohnya dulu ya pada saat zaman itu. Pasti, dokter ini tidak mungkin cuman kasih obat untuk nyembuhin. Pasti ada penunjang-penunjang lain. Contohnya, dikasih vitamin C dulu ah, "Oh udah sembuh ya, udah sembuh berapa lama, disuntik vaksin COVID." Nah, pertanyaannya kebanyakan orang begini, "Dok, saya sudah suntik vaksin COVID, kenapa tetap bisa kena COVID?" Jawabannya ya tetap bisa, karena semua penyakit, baik itu di kulit, di badan, itu ada pencegahan dulu dan ada pengobatan. Namanya pencegahan. Pencegahan itu artinya orangnya bisa akan kena, atau kalau dia kuat fisiknya ya dia nggak kena gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan gitu. Kalau pengobatan sudah terjadi, orangnya sudah sakit baru diobatin. Itu yang mesti teman-teman pahami termasuk dalam segi perawatan. Nah, di sini kenapa saya harus jelaskan pencegahan, pengobatan supaya teman-teman nanti ke depannya mungkin perawatan di beberapa klinik itu tidak tertipu ya dengan kata-katanya misalkan menghilangkan flek seketika atau apa ya itu beda ya. Jadi kalau pencegahan hanya mencegah saja. Nah, contohnya apa? Tindakan-tindakan pencegahan. Misalnya facial gitu ya. Jadi kalau ada yang di sini mungkin punya mindset, "Ah, saya udah rajin facial, Dok," ke salah satu klinik gitu, tapi tidak pernah mau diobatin fleknya. Ya tentu saja pasti fleknya nggak akan hilang. Karena si facial ini hanya untuk mencegah supaya flek kamu jangan nambah ya. Atau jerawat, ayo bakterinya jangan nambah ya. Makanya perlu di facial gitu ya untuk pencegahan agar bakterinya tidak tambah banyak gitu ya. Kemudian selanjutnya ada disebut dengan perawatan mata. Kalau di klinik saya memang namanya eye booster, mungkin ada beberapa klinik yang punya juga ya namanya disebut pencegahan untuk mencegah mata itu tambah gelap, kemudian mencegah supaya matanya itu tidak tambah minus, tidak tambah plus, tapi bukan untuk menyembuhkan plus atau minus ya, hanya mencegah aja biar plus atau minusnya tidak bertambah. Kemudian kalau teman-teman pernah dengar skin booster. Nah, ini yang perlu saya jelaskan mengenai skin booster. Jadi, skin booster itu artinya dalam bahasa Indonesia itu skin itu kulit, booster itu membooster, artinya menunjang, meningkatkan gitu ya. Nah, banyak orang yang suka tanya, "Dok, rejuran itu apa sih? Dok, itu loh yang di klinik baru itu ada mochi skin booster atau glass skin booster." Nah, kembali lagi teman-teman yang harus dipahami adalah bukan nama itunya, bukan nama kerennya atau bukan nama merek, tapi nama isinya itu apa gitu. Sebenarnya mau disuntikin ini apa sih gitu. Nah, orang yang atau tenaga medis yang teman-teman pilih sebagai dokter yang teman-teman percayai itu harus bisa menjelaskan isinya apa, karena pasien harus paham gitu ya, isinya apa, terus untuk apa gitu saya menggunakan ini gitu kan. Nah, skin booster ini macam-macam teman-teman. Secara garis besar itu yang pertama ada DNA salmon. Jadi kalau yang teman-teman pernah dengar di luaran rejuran, nukleofil atau apalah nama-namanya nanti akan semakin banyak, itu hanya merek gitu. Untuk obatnya ya tetap si DNA salmon itu gitu. Nah, nanti tinggal kembali lagi ke kompetensi dokternya apakah misalkan dengan kasus kalau DNA salmon kan lebih kepada untuk pasien-pasien yang teksturnya kasar, yang pori-porinya lebar. Nah, itu lebih ke arah sana. Jadi nanti dokter tinggal melihat, oh kulitnya ini kering nggak ya, dehidrasi nggak ya, atau cairannya cukup atau enggak, apa harus dikombinasi dengan HA. Nah, itu nanti dibikin suatu penamaan baru seperti itu misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua isinya bisa hyaluronic acid. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang, "Dok, saya pengen yang untuk mencerahkan." Tentu saja dokter tidak hanya kasih hyaluronic acid secara tunggal karena hyaluronic acid hanya untuk melembabkan saja gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan growth factor. Growth factor itu apa? Protein di dalam tubuh kita. Itu bisa untuk dipakai biasanya nama kerennya adalah glass skin atau jelly skin gitu ya. Nah, itu
fungsinya lebih kepada untuk mencerahkan gitu. Jadi dia punya fungsi yang berbeda-beda. Dan yang paling sekarang sedang mulai viral ya adalah eksosom. Eksosom itu adalah stem cell dari sel hidup manusia. Waduh, serem amat. Maksudnya manusia yang seperti apa nih, Dok, gitu ya. Jadi manusia itu kan ada plasenta bayi ya. Nah, plasenta bayi ini diolah sampai jadi suatu sel yang terkecil, sehingga pasien-pasien yang tidak mau punya efek samping. Contoh misalkan kalau DNA salmon, ada yang alergi salmon kan nggak bisa. Kemudian untuk kasus orang-orang yang kulitnya gampang gatel-gatel, kalau pakai growth factor ketinggian juga nggak bisa. Jadi dibutuhkan sel hidup dari manusia sendiri. Nah, ketika teman-teman datang, mungkin kita berada di kota yang berbeda gitu ya. Kalau sekota dengan saya mungkin bisa mampir ke klinik, tapi di kota lain teman-teman boleh tanya, "Dok, eksosom dokter ini atau stem cell dokter ini terbuat dari apa? Manusia, hewan, atau tumbuhan?" Itu penting banget loh teman-teman tanyakan ya, karena yang benar adalah harus dari manusia gitu ya, tidak boleh dari tumbuhan atau dari hewan. Nah, dari manusia ini fungsinya untuk apa stem cell? Jadi segampang itu sih teman-teman. Jadi kita kan hidup itu terdiri dari sel-sel yang sehat. Nah, seiring berjalannya waktu, kadang-kadang kita lupa merawat diri, jadi kulitnya flek, jadi kulitnya akne. Itu kan berarti artinya ada sel-sel kita yang rusak. Jadi digantikan sel-sel tersebut dengan sel-sel yang sehat. Seperti itu ya. Jadi mengganti sel yang rusak dengan sel yang sehat gitu. Prinsipnya hanya itu. Dan kalau teman-teman dengan metode-metode yang sekarang mungkin ya seperti eksosom, stem cell, atau kemudian akupuntur tadi yang disebutkan, kemudian ozon, itu sudah tidak perlu khawatir apakah itu ada efek samping atau tidak, karena sebenarnya teman-teman sudah memiliki itu gitu. Hanya kita rebus lagi supaya lebih baik gitu. Kemudian ada yang disebut dengan botox dan baby botox. Nah, apa itu bedanya? Nah, jadi gini teman-teman, setiap di tubuh manusia ini awalnya itu Allah itu ya sudah menciptakan ada yang namanya bakteri baik, ada yang namanya bakteri jahat gitu ya. Nah, semua organ-organ di tubuh kita harus memiliki itu. Sama kayak manusia. Manusia itu ada yang nyebelin, ada yang baik. Nggak semua kan semua orang itu cocok sama kita. Tapi perbedaan-perbedaan itulah yang membuat kita ini utuh gitu. Keseimbangannya ada. Sama kayak di tubuh kita sebenarnya dasarnya Allah itu udah nyiptain bakteri baik dan bakteri jahat. Nah, kalau di usus pasti teman-teman sudah sering dengar yang diminum melalui yogurt. Ada beberapa organ-organ yang memang tidak bisa menghasilkan bakteri sendiri. Harus kita yang bantu supaya dia bisa memproduksi. Nah, seperti contohnya yogurt tadi, harus minum yogurt supaya pencernaan di perut lancar, ekosistem di perut baik, sehingga pencernaan baik. Kalau di wajah, di otot, yang tegang-tegang, makanya kalau di sini ya ada teman-teman yang sukanya marah-marah terus, ngomel terus sama pacarnya ya, mulai sekarang hentikan pengomelan-pengomelan itu ya. Berdamailah dengan orang-orang di sekitar Anda gitu, karena mengomel itu sebenarnya benar kata orang, kalau orang yang nggak sabar lama-lama cepat tua. Itu benar. Karena apa? Sebelum kita tua, ada kerutan yang sudah ada, itu kita melalui dulu yang namanya kerutan ekspresi. Jadi ketika kita marah, kalau teman-teman ngaca, waduh, pas saya marah, pas saya ngomel, kok muncul ya kerutannya gitu ya. Nah, itu bisa dicegah sebenarnya dari umur 25 tahun. Dengan apa? Dengan botox. Botox itu apa? Memasukkan bakteri yang baik ke dalam kulit supaya otot yang tadi lagi tegang, relax dong gitu ya, jangan tegang-tegang terus gitu sih sebetulnya ya. Jadi bisa teman-teman lakukan per 6 bulan sekali gitu. Kalau untuk yang sudah ada kerutan yang aktif, yang udah permanen gitu ya, gimana dong gitu. Itu bisa dicegah supaya kerutannya lama-lama tidak terlalu berat ya gitu. Itu bisa pencegahannya dengan botox boleh atau dengan skin booster. Kemudian kalau teman-teman pernah dengar yang namanya PDT atau kita sebutnya photodynamic therapy, itu bisa untuk rambut, bisa untuk wajah ya, dia pencegahan. Jadi supaya tidak ada kerontokan rambut, mencegah. Kemudian untuk wajah supaya lebih sehat ya. Kemudian untuk terakhir radiofrekuensi itu bisa untuk mengencangkan wajah gitu ya. Next. Oke, nah tadi kita sudah bahas panjang lebar tentang tindakan pencegahan. Sekarang treatment korektif atau pengobatan. Nah, jadi pengobatan-pengobatan ini tentunya yang sudah teman-teman dengar ya. Misalkan pengen pipinya lebih lifting, lebih bagus gitu ya. Nah, teman-teman mungkin di sini sudah pernah ada yang dengar
benang ya, tanam benang atau mungkin botox pipi gitu ya. Nah, mungkin saya jelaskan bedanya gitu ya. Kalau benang itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang usianya di bawah 60. Jadi ini untuk mengedukasi aja. Kalau ada orang yang kepengen benang nih, ibu-ibunya di atas 60 itu tidak disarankan. Karena apa? Karena benang itu artinya memindahkan lemak. Jadi kalau misalkan teman-teman cuman cabinya di bawah, kalau ditarik benang nanti kecilnya sampai ke atas. Makanya netizen-netizen itu sekarang suka pada iseng ya bilangnya, aduh itu hati-hati mukanya jadi kayak Roy Kiyoshi gitu ya. Aduh maaf nih saya sebut merek ya, tapi memang benar kan bercanda-bercandaannya seperti itu gitu ya, karena tidak sesuai dengan wajah yang dia seharusnya gitu kan ya. Nah kemudian apa namanya, kalau botox itu dia untuk memperkecil bagian-bagian tertentu, atau kalau yang sekarang yang trennya terbaru tidak menggunakan materi botox ya, tapi lebih ke hyaluronic acid dosis tinggi dan succinyl acid gitu ya, yang fungsinya untuk membantu pengencangan atau recovery dari kolagennya ya. Kita sebut juga dengan collagen stimulator. Terus kemudian ada laser ya, laser juga teman-teman harus tanya dengan jelas. Lasernya jenisnya apa, kemudian untuk apa fungsinya ya, karena itu akan mempengaruhi keberhasilan terapi. Jangan sampai untuk laser flek dipakainya laser NDIAC. Harusnya kalau untuk flek, untuk edukasi aja bahwa yang dipakai pico laser, misalkan seperti itu device dan alatnya harus sama, nggak boleh beda ya. Terus kemudian untuk kalau yang kita sebut Korean Black Doll Laser berarti untuk pori-pori kita. Nah, itu biasanya pengulangan teman-teman harus tanya. Kalau saya pengulangannya berapa lama, Dok? Jangan sampai ada yang kulitnya harus mengelupas dulu, pengulangannya disuruh 2 minggu. Itu kan bukan cara yang tepat. Karena kalau kita baca-baca medisnya, teman-teman juga bisa searching di Google, kapan regenerasi kulit itu terjadi. Regenerasi kulit itu memang secara otomatis terjadi 30 hari. Sehingga ada beberapa treatment yang tidak boleh kita gunakan sebelum 30 hari. Contohnya apa? Peeling, kemudian laser flek itu tidak boleh dilakukan sebelum 30 hari gitu ya. Terus kemudian ada lagi terapi PRP. Nah, PRP ini pasti teman-teman ada beberapa yang sudah pernah dengar, kita sebutnya dengan platelet rich plasma. Kalau nama kerennya vampire treatment. Jadi kalau ada beberapa klinik yang bilang vampire itu beda dengan PRP, itu sebenarnya teman-teman harus lihat lagi metodenya gimana. Kalau vampire itu sebenarnya sama dengan PRP ya. Kenapa dibilang vampire? Karena pakai darah gitu. Jadi ada alasannya penamaan itu supaya lebih menarik. Nah, PRP itu jadi mengambil darah untuk apa? Untuk dijadikan serum gitu ya, untuk orang-orang yang kasusnya bopeng, yang pori-porinya sudah tidak bisa diapa-apain lagi gitu ya. Jadi otomatis akhirnya kita lakukan PRP supaya bopengnya membaik gitu ya. Next. Nah, ini teman-teman ya, boleh nanti kalau yang mau screenshot atau nanti mau minta PowerPoint-nya untuk bagian sini boleh ya, atau mau di screenshot sekarang nggak apa-apa. Ini penting untuk acuan teman-teman ke depannya ya dalam perawatan. Jadi kita harus mengenal ada namanya piramida skincare ya. Piramida skincare ini menandakan kapan teman-teman harus pakai apa namanya laser, kapan teman-teman harus peeling, kapan teman-teman harus pakai skin booster, itu di sini ada semua. Semua yang hasil outputnya akan mengelupas, akan kemerahan, itu pengulangannya harus sebulan sekali paling cepat. Contohnya peeling, skin booster seperti tadi ya. Tapi kalau seperti IPL, akupuntur, itu bisa dilakukan mingguan gitu ya, mingguan bahkan bulanan gitu ya. Jadi ini adalah acuan teman-teman. Nah terus ini yang paling menarik sekali juga ya. Nah, terus skincare ini gunanya apa? Kan tadi dokter udah bahas treatment gitu ya. Nah, jadi treatment sama skin booster ini keduanya sama-sama saling berjalan. Tidak ada yang dibilangnya katanya, oh mengandalkan skincare aja bisa bagus, atau mengandalkan treatment aja bisa bagus. Itu sebenarnya kurang bisa karena nanti ada kejomplangan. Biarpun persenannya untuk skincare 30%, untuk treatment itu 70% sebetulnya ya. Jadi memang lebih tinggi di treatment, tapi 30% ini termasuk besar karena mereka saling membantu satu dengan yang lain. Nah, yang saya ajarkan saat ini adalah teman-teman harus bisa membedakan skincare dengan make up. Kalau make up, ketika teman-teman hapus make up-nya, muka teman-teman jadi beda lagi. Nah, itu yang tidak kita ingin harapkan sebetulnya. Nah, kalau skincare, misalkan kita kehapus ya make up-nya, anggaplah kena keringet, atau kecuci mukanya, kena air wudhu gitu ya, itu bisa tidak mengalami perubahan teman-teman. Kalau teman-teman sudah memperkuat di skincare-nya. Jadi sebetulnya teman-teman jangan buang-buang uang ya untuk beli make up
kalau misalkan teman-teman belum punya skincare yang cocok sama kondisi kulit. Karena percuma teman-teman mau pakai make up sebagus apapun, semahal apapun, kalau dasarnya belum sehat, itu nggak akan ada bagus-bagusnya gitu. Maksudnya tidak akan outputnya akan sempurna gitu ya. Nah, untuk yang skincare ini teman-teman ya, untuk orang Indonesia yang kita bahas ya, kalau misalkan teman-teman keluar negeri atau pergi ke tempat yang 4 musim itu lain hal ya, berarti urutan skincare ini bisa berubah gitu. Tapi untuk orang-orang Indonesia, ini adalah dasar yang harus kita pegang dulu. Yang pertama, teman-teman kalau bangun tidur, pasti biasanya suka ngeliat kan di kaca gitu ya, kok mukanya kumel banget, aduh paling jelek deh kalau aku pada saat bangun tidur gitu ya. Kenapa paling jelek pas bangun tidur? Karena begini, kulit itu bekerja di malam hari. Hampir semua organ tubuh kita sih ya, semuanya bekerja itu di malam hari. Ketika bekerja itu ada hasil sisanya. Sisa metabolismenya itu adalah si minyak-minyak di wajah. Jadi, teman-teman, kadar minyak paling tinggi itu di pagi hari sebetulnya. Nah, makanya zaman dulu orang-orang waktu belum tahu ya ilmunya, kalau siang-siang suka pakai tempel-tempel kertas minyak. Belakangan dibilangnya katanya kok nggak boleh gitu ya, takut jadi jerawat atau apa. Jadi sebenarnya pakai kertas-kertas minyak itu untuk siang hari memang kurang efektif. Karena apa? Sebenarnya kalau siang hari teman-teman kan suka ngerasa ya, aduh nih kulit kok kayaknya kumel gitu ya di siang. Itu sebenarnya konsistensinya itu adalah keringatnya teman-teman digabung sama si kelenjar minyak. Justru produksinya itu paling tinggi di pagi hari. Makanya poin paling penting adalah pagi hari. Makanya ada kata-kata motivasi, awali harimu dengan pagimu dengan senyum, semua adanya motivasi pagi ya kan, karena semua itu berawal dari pagi hari gitu. Kalau pagi harinya udah bagus, ke belakang-belakangnya udah bagus semua. Nah, jadi pagi hari bangun tidur teman-teman perlu memakai cleanser. Nah, terus bedanya apa dok? Cleanser dengan facial wash gitu. Kalau cleanser itu contohnya ya teman-teman seperti milk cleanser gitu ya, oil cleanser, water cleanser, atau yang sekarang lebih bagus adalah bisa punya cleanser yang kombinasi antara water dan oil supaya bisa ke semua jenis kulit gitu ya. Nah, cleanser ini cara pakainya, teteskan di kapas, lalu ditarik ke arah luar satu arah saja. Jadi kalau sampai detik ini ada teman-teman yang suka arahnya ke dalam, keluar, masuk, pokoknya asal lewat aja itu diubah ya. Mulai sekarang arahkan semua gerakan ke arah luar. Setelah pakai cleanser, selanjutnya kita gunakan facial wash. Nah, facial wash itu teman-teman harus bayangkan kayak teman-teman cuci piring, itu kan ada minyak-minyaknya, ada lemak-lemaknya ya, sama kayak wajah. Sebelum dia jadi komedo atau kotoran yang harus diambil pada saat facial, itu minyak dulu sebetulnya, minyak dan lemak dulu. Nah, sebenarnya minyak dan lemak ini bisa kita hilangkan. Hilanginnya pakai apa? Pakai facial wash. Makanya cara cuci muka yang benar, teman-teman teken dari arah dalam keluar, puter ke arah luar. Jadi jangan lagi asal untuk cuci mukanya asal-asal lagi ya, jadi diputer ke arah luar. Baru menggunakan toner. Nah, toner ini sebenarnya teorinya untuk orang Indonesia itu dipakai hanya 1 hari 1 kali dan di pagi hari. Banyak orang yang mindsetnya toner itu untuk katanya untuk menyegarkan gitu ya. Nah, sebenarnya toner itu fungsi utamanya adalah menyerap minyak dan menetralisir pH wajah. Jadi, pemakaian toner yang sekarang masih salah, boleh mulai dibenerin ya, teman-teman. Tetesin di kapas, lalu ditekan di daerah yang berminyak aja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Hitung dalam hati aja, nggak usah ngomong ya, tapi dalam hati 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu ya, supaya itu kita terbiasa nantinya. Nah, itu ditekan-tekan di daerah yang berminyak aja gitu. Jadi kalau pakai toner bukan pakai tangan deh, diusap-usap semua. Nah, dampaknya apa? Kalau teman-teman pakai di siang, di malam, karena dia fungsi utamanya menyerap minyak, nanti ke depannya itu akan jadi bom untuk teman-teman sendiri karena siang itu udara panas biasanya ya, sinar kalaupun nggak panas indeks UV-nya kencang sekali gitu ya. Nah, itu bisa bikin kulit kita jadi iritasi. Kalau malam hari toner dipakai, nanti dia saing-saingan sama krim malam ya. Jadi itu jangan ya digunakan dan malam kadang produksi minyak juga sudah sedikit gitu. Jadi apalagi yang mau diserap. Jadi digunakan di pagi hari saja. Lalu selanjutnya untuk serum, teman-teman, fungsi utama serum adalah untuk merangsang kolagen dan mengencangkan. Nah, dari fungsinya aja berarti cara pakainya harus gimana nih? Cara pakainya teteskan di tangan 3 tetes, lalu teman-teman tarik ke arah atas. Jadi bukan yang seperti, maaf ya, misalkan cuma diteteskan di wajah gitu ya, terus di tap 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 itu tidak bekerja dengan maksimal. Jadi
tetesin dulu di tangan, 3 tetes dulu cukup, terus tarik ke arah atas. Kalau kurang, tetesin 2 tetes di tap-tap daerah hidung, bawah hidung, sama di dagu di tengah-tengahnya gitu. Tapi harus ada gerakan pijit. Karena kolagen itu kan letaknya di dalam kulit. Jadi supaya dia terangsang keluar, kita harus ada gerakan pemijitan seperti itu. Selanjutnya, pakai moisturizer. Nah, sekarang era genset udah nggak zaman lagi kipas-kipas ya, beli kipasan itu ya, sekarang udah nggak zaman. Asal teman-teman tahu urutannya tadi dan tekniknya. Untuk pakai moisturizer, putar lagi ke arah dalam. Kalau tadi facial wash keluar, si moisturizer diputar ke dalam. Tujuannya apa? Supaya dia semakin menyerap gitu ya, ke dalam lebih cepat gitu. Pertanyaan pasien kadang-kadang, dok boleh nggak saya kalau muternya keluar atau muternya ke atas? Boleh-boleh aja. Tapi teman-teman bisa buktikan bahwa dengan putar ke dalam, itu teman-teman udah nggak butuh lagi kipas-kipas. Semenit juga udah kering gitu ya. Jadi teman-teman waktunya nggak buang waktu cuman gara-gara skincare gitu ya. Dan tidak ada alasan untuk lupa gitu ya. Nah ini jadi menghemat waktunya teman-teman juga. Kemudian terakhir sunblock. Nah, yang tadi saya lupa sampaikan ya, bahwa teman-teman tak tahu ya disebut dengan kehitaman di wajah. Nah, banyak orang-orang yang nggak pengen kulitnya nggak rata atau hitam karena itu sangat-sangat mengganggu penampilan atau bekas jerawat gitu ya. Nah, kehitaman di wajah atau bekas jerawat yang nggak sembuh-sembuh, selain karena orangnya itu memang stres juga gitu ya, di luar dari psikologinya memang ada stres juga, tapi ada faktor lain ternyata teman-teman. Dari apa? Dari cahaya matahari, dari gadget. Nah, selama ini kan teman-teman taunya, oh iya saya kalau pakai sunblock pas keluar ruangan aja, pas di dalam ruangan nggak usah lah sunblock-sunblockan. Padahal yang teman-teman nggak tahu, teman-teman setiap hari main gadget, makanya anak-anak muda sekarang banyak kok mukanya kelihatan tua, yang umurnya generasi lebih tua dari saya kenapa semakin kelihatan muda gitu ya, karena kalau orang-orang yang hidupnya lebih dulu itu biasanya mereka cuma taunya panas-panasan doang, tapi nggak main gadget gitu ya, dan pekerjaannya juga tidak ada kaitannya dengan era digitalisasi gitu ya. Jadi gadget ini cahayanya yang kita sebut infrared atau visible light, itu bisa bikin kulit kita jadi flek. Terus kemudian apa? Efek blast on gitu ya. Nah, blast on bisa bikin flek. Kemudian memasak bisa bikin flek, sama cahaya lampu yang sangat terang. Makanya kalau teman-teman mungkin ya boleh iseng gitu ya ngelihat, oh iya ya kok kayaknya hotel yang harganya semakin mahal, itu pencahayaannya semakin kayak remang, semakin lebih redup gitu ya. Karena itu ada watt itu secara internasional gitu ya. Jadi memang diteliti bahwa bisa bikin kulit orang itu gampang flek. Nah, terus gimana dong dok? Berarti saya nggak boleh main handphone lagi dong? Atau, oh saya nggak boleh lagi ya untuk misalkan masak gitu. Enggak ya, nggak begitu teman-teman. Jadi pemakaian sunblocknya yang harus kita pakai di dalam dan di luar ruangan. Dan mungkin saya ajarkan sedikit cara perhitungan teman-teman mau tahu berapa lama sunblocknya itu tahan di wajahnya teman-teman. Nah, sunblock itu kan ada SPF 30, SPF 50, SPF 20. Yang diakui sekarang itu hanya SPF 30 dan 50. 30 itu untuk orang-orang kulit berminyak, kulit kombinasi, ataupun yang berjerawat. SPF 50 itu kulit kering, kulit flek, kulit yang keriput gitu ya, itu di SPF 50 atau yang banyak aktivitas luar, tapi kulitnya tidak ada jerawat aktif gitu ya. Nah, sunblock ini ya cara perhitungannya, kalau SPF 50 berarti teman-teman 50 kali 100 menit ya. Artinya 100 menit itu kekuatan si kulit kita itu tahan terhadap cahaya matahari. Jadi artinya kulit kita tuh tahan terhadap iritasi gitu. Itu durasinya 100 menit. Jadi 50 kali 100 sama dengan kan 5.000 menit. Teman-teman bagi ke 60 menit. Jadi kurang lebih sekitar lebih dari 5 jam ya teman-teman. Nah, lebih dari 5 jam artinya orang-orang itu sebenarnya harusnya teorinya di jam 12 siang, di jam 1 mereka harusnya cuci muka lagi, nanti reapply lagi dengan sunscreen gitu ya. Nah, atau choice yang sekarang ini bisa dengan face mist gitu ya. Memang kalau face mist di tempat saya itu memang dia terbuat dari salmon. Nah, jadi memang kalau di luaran masih terbuat dari air. Nah, bedanya salmon dengan air apa? Kalau salmon dia bisa membantu memperkecil pori dan menyerap kembali si sunblock yang teman-teman sudah gunakan di pagi hari tadi, sehingga bisa menghemat waktu, tidak perlu harus cuci muka lagi gitu ya. Terus kemudian untuk malam hari. Ya, malam hari itu sebenarnya yang wajib apa sih dok gitu ya? Yang wajib adalah night cream gitu. Nah, night cream bedanya apa sama moisturizer? Kalau night cream itu adalah nutrisi untuk kulit bekerja. Kita aja manusia kerja butuh makanan.
kulit juga sama, bekerjanya kulit itu butuh yang namanya makanan gitu ya. Jadi nutrisi itu penting sekali teman-teman ya, supaya kulit kita itu bisa bekerja. Nah, di dalam moisturizer itu ada kandungan-kandungan yang tidak boleh masuk untuk kandungan ada di krim malam. Kenapa? Karena kalau siang hari belum waktunya dia buat kerja gitu. Sementara di malam hari itu ada bahan-bahan yang memang dia mempromotori kulit agar dia bekerja gitu. Itu yang mesti teman-teman ketahui. Jadi serum dan moisturizer apakah wajib di malam hari? Itu nggak wajib. Kalau teman-teman mau pakai boleh, kalau tidak pakai pun itu tidak apa-apa gitu ya. Yang penting krim malamnya itu digunakan sebagai bahan makanannya si kulit. Nah, untuk pemakaian si moisturizer dengan krim malam itu harus dijeda teman-teman. Supaya apa? Mereka tidak saling berantem. Aku lagi kerja nih, lu rebut-rebut aja nih kerjaan gue gitu ya, supaya mereka nggak ribut gitu ya. Jadi dijarakin 15 menit sampai 30 menit. Jadi ada yang misalkan mau sholat dulu boleh, pulang kerja, makan, sholat, habis sholat pakai dulu moisturizer, boleh. Nah nanti baru pas malam mau tidur, sejam sebelum tidur, pakai krim malamnya gitu ya. Nah, krim malam itu tidak boleh digunakan di daerah di bawah mata, samping hidung, samping mulut. Itu banyak sekali orang yang bilang seperti itu. Kenapa? Nggak boleh. Karena kalau kita raba, teman-teman boleh raba kulit masing-masing ya. Semakin dekat mata, ke dekat hidung gitu, itu kulitnya makin tipis gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita ada orang dengan jerawat gitu ya, kita pengennya jerawat itu cepat membaik. Nanti dia malah kalau kita kenain ke situ malah jadi kering semua gitu kulitnya ya. Jadi memang tidak disarankan untuk di daerah-daerah yang dekat hidung sama bawah mata. Kalau teman-teman ada yang mau pakai eye cream boleh, tapi disarankan pakai eye creamnya dulu, baru pakai krim malam. Aduh dok, ribet banget sih pakai krim aja gitu. Kenapa ya harus eye cream dulu, baru krim malam? Nah jawabannya kalau teman-teman pakai krim malam dulu, baru pakai eye cream, nanti tangan teman-teman yang kotor, bekas krim malam itu akan kena ke eye creamnya. Dan percaya sama saya, 90% orang tidak akan cuci tangan dulu sebelum dia pakai eye cream. Jadi harus dibalik, pakai eye creamnya dulu. Kalau eye creamnya sampai beberapa persen kena ke krim malam itu nggak ada masalah ya teman-teman. Mungkin dari saya itu, kemudian selanjutnya next slide. Nah, ini teman-teman, klinik saya kebetulan ada di Bogor, tapi kita mengirim semua produk-produk bisa untuk keluar kota ya, bahkan ada yang keluar negeri kita kirimin juga. Terus kemudian next. Nah, ini kebetulan pembelajaran ilmu ini sudah saya teliti ya dan saya pelajari dari berbagai negara yang berbeda. Jadi teman-teman perbedaan itu nggak apa-apa banget ya. Kadang bahkan kembar juga itu bisa beda karena beda negara, apalagi beda kota, beda kakak dan adik itu bisa berbeda. Jadi kita jangan pernah merasa nggak pede atau menyamakan kalau aku sama kakakku ini kok lebih cantik kakakku ya, ini kayaknya kalau pakai krim ini cocok gitu, enggak ya. Semua orang itu punya kondisi yang berbeda-beda gitu, jenis kulitnya pun beda-beda. Jadi teman-teman harus bisa tahu tadi jenis kulit, kondisi kulit, dan treatment apa yang bagus buat teman-teman supaya teman-teman tuh bisa keluar auranya atau cantik dari dalam diri teman-teman sendiri, atau kalau yang cowok yang ganteng dari versinya yang terbaik dari dirinya sendiri. Mungkin kalau dari saya itu saja. Kita akan langsung mungkin ya Mbak nanti untuk lanjut ke Ibu Vira ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Sheila atas sharingnya yang sudah disampaikan gitu. Mungkin selanjutnya eh, bisa untuk materi selanjutnya akan disampaikan ya oleh Ibu Vira Parani MC psikolog. Kepada Ibu Vira mungkin waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Foni. Oke, saya ingin juga menyapa dahulu ya. Sekali lagi, halo dokter. Terima kasih ya dokter untuk materinya sangat luar biasa. Halo. Ya, oke. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Sangat gemuk ya materi dari Dokter Sheila gitu ya. Kita jadi tahu bahwa ternyata merawat diri sangat penting, terutama untuk kulit ya teman-teman semuanya. Kali ini izinkan saya ya gantian. Mungkin teman-teman kayak pernah ada di titik kayaknya aku udah merawat diri, udah sering
skincare, udah sering jaga penampilan, tapi kadang aku ngerasa tetap nggak percaya diri dan kadang ngerasa insecure ya gitu. Nah, eh, problem atau kasus insecure biasanya itu masih banyak ya dialami, apalagi generasi Z dan generasi anak-anak muda nih, terutama mungkin kaum perempuan atau mungkin laki-laki juga ada loh. Kemarin juga pas saya bawain seminar juga ternyata pertanyaan itu muncul dari laki-laki gitu ya. Ternyata laki-laki juga bisa untuk ngerasa rasa insecure dan nggak percaya diri sama penampilannya atau dirinya gitu. Oke, tanpa menunda waktu lagi, izinkan saya untuk share screen ya teman-teman semuanya. Oke. Iya, apakah sudah muncul di layar teman-teman semuanya untuk PowerPoint-nya? Semoga sudah ya. Iya, baik. Ya, sekali lagi teman-teman semuanya di sini mungkin berbagai usia ya, tapi saya percaya teman-teman walaupun mungkin usianya sudah ibaratnya ngerasa kayaknya udah nggak muda lagi gitu ya, tapi ibaratnya jiwanya tuh masih muda gitu ya, pengen tahu gitu dan pengen lebih mengupgrade diri. Gimana sih caranya merawat diri sama biar lebih percaya diri dan gak ada rasa insecure lagi gitu. Oke, di sini kalau tadi Dokter Sela sudah menjelaskan bagaimana sih nge-treatment tubuh, nge-treatment kulit, dan kita banyak wawasan akhirnya oh ternyata tuh banyak ya hal-hal yang baru kita tahu gitu tentang tadi ada juga eh, kolagen dan lainnya yang disebutkan oleh Dokter Sela gitu ya. Nah sekarang di sini kita mau membahas tentang psikologisnya gitu ya. Kadang kita udah nggak percaya diri, tapi kadang kita sebenarnya tuh nggak ada rasa percaya diri gitu. Nah, bingung ya? Oke, di sini saya membahas judulnya saya ambil adalah percaya diri itu ibarat beasiswa unlimited buat kamu. Nah, kok judulnya kayak gini ya? Kira-kira kenapa gitu ya? Nah, ternyata di sini kenapa saya ambil judul ini ya, teman-teman? Untuk kita punya mindset baru pada malam hari ini gitu ya, bahwa percaya diri itu ternyata beasiswa gitu ya. Apalagi mungkin teman-teman di sini adalah pelajar atau mahasiswa gitu ya. Untuk kita punya mindset baru bahwa ternyata percaya diri itu sepenting itu ya, dan kayaknya harus diusahakan setiap harinya. Mungkin kita merasa cukup bahwa oh ya dia memang orangnya pede, aku nggak pede, ya udah memang aku orangnya nggak pede gitu. Nah kita udah membatasi diri kita dulu tuh teman-teman. Padahal sebenarnya kapasitas kita tuh bisa kita upgrade gitu. Nah seperti yang tertulis di sini, percaya diri itu sebenarnya beasiswa gitu. Nah teman-teman semua pasti kan senang gitu ya dapat beasiswa gitu ya. Dan itu kan pasti proses seleksi, ibaratnya sebuah privilege bisa dapat beasiswa. Nah, itulah seperti layaknya percaya diri. Kalau kita sudah menyadari bahwa percaya diri itu sangat penting gitu ya, sangat penting untuk kita bisa berinteraksi dengan orang lain, untuk bisa merawat diri lagi, terutama untuk kita bisa berkarir dan berkaya. Nah, kalau kita sudah sadar itu, pasti kita nggak akan pernah lagi deh merasa insekuritas. Nah, di sini makanya pertanyaan ya, yakin masih mau insecure gitu ya? Oke, kalau orang bilang tak kenal maka tak sayang ya. Tadi mungkin sudah diperkenalkan oleh Mbak Foni. Perkenalkan sebelumnya saya psikolog Vira, biasa dipanggil Ibu atau eh, psikolog Vira gitu ya. Nah, saya selaku CEO atau pimpinan dari Klinik Psikolog Vira. Klinik Psikolog Vira ini adalah praktek mandiri saya secara pribadi. Jadi mungkin nih teman-teman kalau kepo atau pengen tahu gitu ya, bisa searching di Google, ada websitenya, silakan mengenal lebih dalam klinik psikolog Vira itu seperti apa sih gitu ya. Oke, selanjutnya ya. Ya, ini adalah layanan yang ada di klinik psikolog Vira, ada 3 teman-teman, yaitu konseling, psikotes pada umumnya ya, yang teman-teman tahu semuanya tentang psikologi. Kemudian yang terakhir adalah layanan umum. Jadi karena saya hobinya ngoceh gitu ya teman-teman semua, nah, ini salah satu hobi yang jadi pekerjaan gitu ya. Layanan umumnya seperti seminar, webinar, training, dan workshop. Nah, ini lokasinya teman-teman. Nah, lokasinya ada di Kota Semarang. Nah, ini saya nggak tahu nih, apakah teman-teman semua Semarang semua, atau mungkin ada yang di luar Semarang gitu ya. Kayak tadi Dokter Sela tuh di Bogor ya dok ya.
Nah, ini untuk praktek saya sendiri ada di Semarang nih. Kita jauh tapi dekat Boleh sekali ya. yang luar kota boleh mungkin datang Iya, ya. boleh banget itu. Kalau misalkan pas lagi ke Bogor gitu ya, Dok ya, langsung ke Betul. Enggak, nanti kliniknya saya Dokter Sela. Mm-mm. kira pokoknya langsung datang ke Iya, Semarang. siap, Dok. Oke, nah ini teman-teman boleh banget kalau misalkan butuh konseling atau memang membutuhkan layanan psikolog, jangan ragu. Tempatnya di Emerald Garden, Blok A11 nomor 19 di Tembalang ya, teman-teman. Nah, ini saya sekali memperkenalkan bahwa Klinik Psikolog Vira memiliki aplikasi kesehatan mental, teman-teman. Mungkin bisa di-download dan di-searching gitu ya di Play Store. Memang ini baru bisa digunakan oleh Android, belum bisa digunakan oleh iPhone. Jadi mungkin teman-teman yang menggunakan Android bisa nih ngepoin, ini aplikasinya gimana sih gitu. Nah, mungkin teman-teman yang masih nggak percaya diri atau masih kayak pingin lewat aplikasi aja deh. Nah, bisa nih pakai Hear in You. Oke, ini adalah klien dan partner. Ini ada juga di Fast Beauty Clinic ya, Ci ya, dokter. Nah, ini salah satunya semuanya ini adalah yang pernah bekerja sama dengan klinik psikolog Vira gitu. Oke, sebelum saya mulai materi saya nggak terlalu banyak kok. Saya takut teman-teman nanti udah mulai ngantuk gitu ya, apalagi itu udah sangat malam. Ini ada sebuah video untuk teman-teman bisa mengerti bahwa insekuritas itu seperti apa sih dan dampaknya apa ke depannya, agar teman-teman punya mindset baru dan pemahaman baru untuk mulai nih, kayaknya aku nggak boleh untuk insecure lagi gitu. Selamat menikmati nontonnya. Oke. Selalu aja cari validasi orang lain. Tahu nggak, kamu lebih signifikan dari yang kamu kira. Mereka itu benci kamu. Gendut. Dinda, Halo Pak, Halo Nak, gimana? Udah pindahannya? udah ini Dinda baru sampai. Habis ini Dinda mau beres-beres. Ya syukurlah kalau udah beres. Jangan lupa makan ya. Dinda udah makan kok Pak, tadi pagi. Loh, kok pagi? Ini kan udah malam Nak. Kamu baik-baik aja kan di sana? Ya sih. Yaudah nanti Dinda makan lagi. Dinda baik-baik aja kok Pak. Bapak gimana? Ya, Dinda harus sehat. Bapak lagi kurang baik. Kangen ada yang masakin di rumah. Enak nih. Iya dong. Dinda. Kata Bapak, kita harus berusaha buat ngewujudin semua mimpi-mimpinya kita. Ya kan Pak? Tapi ada batasannya nggak sih Pak? Ya,
sampai mimpi kita terwujud. Atau sampai batas di mana kita mulai merasa merugikan orang di sekitar kita demi mimpi tersebut. Tapi yang jelas kan kita harus berusaha dulu. Berhasil atau gagal itu urusan belakangan. Iya kan? Iya, Pak. Kita berusaha dulu. Ya. Iya, Pak. Sar, emangnya badan aku gendutan ya? Pasti komen-komen di sosmed kamu ya, Din? Ya elah, komen-komen kayak gitu tuh gak usah dipikirin, gak usah dimasukin ke hati. Udahlah, blok aja orang-orang kayak gitu, oke? Maaf ya, telat ngasih kadonya. Gak apa-apa, Pak. Makasih ya, Pak. Belum siap? Siap kemana? Siap ngapain? Hari ini kan ada photoshoot, Din. Aduh, aku lupa. Udah, aku tunggu ya di mobil 10 menit. Buruan. Din, kamu kenapa? Din? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Capek aja aku. Tapi untung tadi photoshootnya bisa berjalan dengan lancar. Terus juga enggak molor. Halo, Pak. Ya, Nak. Kenapa? Ya, Pak. Gak apa-apa. Ini cuma kangen masakin Bapak aja. Wah, kebetulan nih. Bapak lagi lapar banget. Nasi goreng satu ya, yang pedas. Bapak bisa aja. Pak, gimana sih Pak caranya bikin semua orang suka sama kita? Tidak bisa. Kita kan tidak bisa mengendalikan orang lain.
Yang penting kita jangan sampai merugikan orang yang ada di sekitar kita. Kalau misal semua orang gak suka sama Dinda, Bapak masih sayang sama Dinda kan? Dengar Dinda. Dinda itu anak Bapak satu-satunya. Anak Bapak yang hebat. Bapak akan selalu sayang sama Dinda. Selalu aja cari validasi orang lain. Mereka itu benci kamu. Gendut. Ya Sar, aku di dalam. Din, kamu nggak apa-apa kan? Enggak, aku nggak kenapa-napa. Bentar lagi beres. Sar, minggu ini aku pulang ya. Udah lama banget gak ketemu Bapak. Gak ada kerjaan kan? Gak ada sih. Oke. Dinda, pulang kok nggak bilang-bilang?
Next ya. Oke. Tadi kita sudah lihat ya teman-teman semua bahwa ternyata ada cuplikan berkaitan dengan insecure dan juga bullying ya. Ternyata juga itu satu paket juga gitu ya. Oke. Dari cuplikan video tadi, satu hal yang mau saya sampaikan gitu ya sebelum saya benar-benar menyampaikan poin-poin tentang insecure itu seperti apa sih gitu ya. Poin dari video tersebut teman-teman, intinya kadang kita tuh lupa bahwa kita tuh juga punya suara gitu ya. Kita terlalu fokus dengan suara-suara orang lain ataupun orang-orang yang di sekeliling kita gitu. Padahal yang valid itu adalah suara kita sendiri gitu. Nah, jadi teman-teman, ayo mulai malam ini semoga kita punya motivasi baru, punya pemahaman baru bahwa ternyata insecure itu nggak penting. Insecure itu harus kita buang di dalam hidup kita gitu ya. Oke. Di sini ada pertanyaan gitu ya. Kenapa ya aku kok merasa insecure? Nah, pasti ini banyak banget teman-teman bertanya gitu ya. Kenapa sih kadang kita di fase merasa insecure? Padahal aku udah belajar, aku udah ngerawat diri, aku sudah berinteraksi, udah ikut organisasi, ya aku udah sering dipuji juga gitu ya. Tapi kadang di titik dimana aku tetap ngerasa insecure gitu. Bahkan aku kayak nggak punya kekuatan untuk percaya sama diri aku sendiri. Gitu. Nah, begitupun saya juga, walaupun seorang psikolog, pernah di titik ini teman-teman. Bahkan pernah di titik terendah gitu ya. Kayak ngerasa, dulu saya nggak bisa ngomong sama sekali loh teman-teman. Dan kayak ngerasa, kayaknya aku emang nggak bisa deh. Nah, bisa lancar ngomong di depan orang banyak gitu ya. Nah, tetapi itu hanya sebuah mindset yang sebenarnya kita bisa latih untuk mengubahnya dengan apa? Ubah dulu mindset kita dan akhirnya kita mencari tahu. Gitu. Ketika kita udah mencari tahu, akhirnya di sini terjawab. Kenapa ya aku kadang ngerasa insecure dan nggak percaya diri itu sama diri aku sendiri? Pertama itu adalah karena suka membandingkan. Nah, tanpa kita sadari bahwa kita ini suka hobi gitu ya, membandingkan orang lain. Padahal kalau orang Jawa bilang sawang sinawang gitu ya. Belum tentu apa yang dia rasakan, belum tentu apa yang kita lihat gitu ya. Itu seperti ekspektasi atau pikiran kita gitu ya. Enak ya, dia keren, dikenal banyak orang, dia berprestasi, dia bisa punya ini itu gitu ya. Itu kan pikiran kita. Tapi kita nggak tahu apa yang sedang dia hadapi, apa yang sedang dia harus dia survive-in gitu. Nah, itu adalah asumsi kita yang sebenarnya kadang membohongi kita gitu loh. Nah, begitupun juga mungkin bisa jadi orang lain melihat kita kayaknya hidupnya enak ya. Kayaknya dia tuh oke gitu. Udah cantik, pinter, kalau nggak udah ganteng, pinter, disukain sama dosen, disukain sama banyak orang gitu ya. Nah, itu kadang kita nggak pernah tahu gitu. Kita ngerasa kita itu nggak baik-baik aja, kita nggak berharga, kita nggak seberuntung dia, tapi ternyata orang lain juga ngerasa kita lebih dari dia gitu. Nah, itu mulai hari ini, ayo kita tanamkan bahwa stop untuk membandingkan diri kita sama orang lain, teman-teman. Yang kedua adalah kita jadi lupa gitu, kelebihan diri kita sendiri itu apa. Saking hobinya membandingkan gitu ya, dia lebih putih kulitnya gitu. Kayaknya aku nggak mungkin bisa putih deh. Nah, padahal tadi dokter Sela udah yang jelasin panjang lebar ya, bahwa sebenarnya kalau kita punya kemauan untuk merawat diri, untuk kita bisa mencerahkan kulit kita, untuk kita bisa lebih punya kemauan untuk lebih glowing, untuk bisa lebih upgrade lagi, itu sebenarnya bisa. Semua orang tuh bisa cantik, semua orang itu bisa ganteng. Tergantung bagaimana kita punya mindset dan kita fokus nggak sama kelebihan kita gitu. Nah, kalau kita sudah fokus sama kelebihan kita, pasti kita nggak akan ngerasa insecure tuh nggak ada. Karena kita udah ngerasa cukup sama diri kita. Kita udah kenal sama diri kita. Oh, it's okay. Dia mungkin bisa ngomong. Dia mungkin bisa masuk organisasi. Mungkin aku nggak punya kelebihan di situ, tapi aku tahu diri aku punya kelebihan di area lainnya gitu. Nah, yang ketiga adalah lebih mengagumi apa kata orang dan apa yang dilihat. Yang tadi seperti yang tadi saya contohkan ya. Kadang kita terlalu mengagumi orang lain gitu, sampai kita tuh lupa yang harus kita kagumi adalah diri kita sendiri gitu. Tapi kalau overload juga nggak bagus ya teman-teman. Jadi kita egois, kita jadi dominan, kita jadi kayak soft power gitu ya. Sampai kita lupa bahwa kita manusia punya kekurangan gitu. Tapi kita harus, prinsipnya adalah selain mindset kita berubah,
kita juga harus satu-satunya orang yang kagum sama diri kita itu harus diri kita sendiri gitu. Kita nggak bisa nunggu orang lain mengagumi kita, bahkan minta. Nah, itu nggak akan mungkin dan akan bisa. Sama tadi seperti video tadi ya, papahnya bilang bahwa kita nggak bisa meminta orang lain menyukai kita semua. Pasti ada hatersnya, pasti banyak orang yang nggak suka sama kita juga gitu. Nah, it's okay, itu kan penilaian orang gitu. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita tetap mencintai diri kita abadanya. Jangan sampai orang lain membenci kita, kita jadi benci diri kita sendiri. Padahal sebenarnya diri kita ini harus kita jaga, kita rawat mentalnya, kita rawat fisiknya, kita rawat juga masa depannya kita gitu. Nah, yang terakhir adalah kurang mengapresiasi diri. Nah, karena kita terlalu mengagumi orang lain, mengagumi apa yang kita lihat, akhirnya kita juga lupa untuk mengapresiasi diri sendiri. Misalkan nih, kita sekolah, atau kita kuliah, atau kita bekerja. Mungkin pencapaian kita cuma sampai sini gitu ya. Orang lain tuh di atas kita. Tapi kita tuh akhirnya fokusnya di atas kita gitu. Oh, aku gagal. Aku nggak wow. Aku nggak hebat. Buktinya dia di atas aku kok gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau kita fokus sama diri kita dan kita ingat bahwa apa yang kita lakukan sebelumnya itu tidak pada saat ini gitu ya. Kita bisa loh memuji diri kita, mengapresiasi bahwa wah hebat ya, bisa tepuk ke diri kita sendiri, hebat loh kamu, kemarin tuh kamu di sini, tapi kamu sekarang udah naik level lagi di sini gitu. Nah itu yang kadang kita lupa, akhirnya kita kenapa? Insecure, lupa bersyukur, dan akhirnya yaitu banyak stigma-stigma negatif yang akhirnya kadang kita yang lebih fatal, depresi, yang tadi seperti kayak tadi video yang dicuplikan gitu ya, sampai ada niat bunuh diri. Nah, salah satunya adalah ya ini, kita karena rasa insecure itu terus kita bangun di dalam diri kita. Nah, sekarang kita udah tahu ya teman-teman, kenapa sih kadang kita merasa insecure. Oke. Next. Oke. Ya, di sini terus gimana dong biar aku nggak mudah insecure gitu ya. Kalau kita tahu penyebabnya apa, sekarang kita pasti pengen cari tahu. Terus gimana caranya ya biar aku tuh nggak ngerasa insecure lagi, nggak gampang gitu. Apalagi aku begini, aku begitu gitu ya. Pasti udah ada pikiran kayak gitu teman-teman. Itu wajar kok gitu ya. Yang pasti kita punya kemauan untuk tidak merasa insecure lagi. Apa sih? Ada 3 poin teman-teman. Yang pertama adalah rajin bercermin. Nah, kenapa cermin ya, Bu? Gitu ya. Kenapa harus bercermin gitu ya? Nah, ternyata cermin itu kelihatannya kecil, walaupun ada yang besar gitu ya. Ternyata fungsinya tuh sangat besar loh, dampaknya buat psikologis kita gitu ya. Nggak cuma cewek-cewek aja gitu yang harus sering bercermin, tapi laki-laki juga gitu. Apa fungsinya? Kenapa sih salah satunya untuk menghindari insecure tuh dengan bercermin gitu ya, rajin? Agar kita tuh bisa selalu ingat bahwa setiap harinya kita melihat wajah kita melihat progres dalam hidup kita, tubuh kita, mungkin bisa bilang sama diri sendiri bahwa ayo hari ini semangat kuliahnya, hari ini harus semangat kerjanya, atau mungkin akhirnya termotivasi dengan kita sering memandangi wajah kita, memandangi tubuh kita akhirnya punya motivasi baru gitu. Kayaknya ini ada mulai kusam-kusam, kayaknya aku mau glowing deh gitu. Kalau enggak, kayaknya mukaku kok kayak kelelahan ya, kayaknya aku harus perlu olahraga deh gitu. Jadi akhirnya kita merefleksi diri gitu. Nah itu penting banget teman-teman. Jadi jangan lupa ya, yang mungkin sekarang di kamar yang nggak ada kaca gitu ya, mungkin sekarang mulai dikasih kaca atau cermin nih di setiap sudut ruangan gitu. Biar itu sebenarnya salah satu juga hobi saya dari dulu gitu ya, walaupun kelihatan kayak kok kemayu banget gitu ya, kayak apa ngaca gitu ya. Tapi sebenarnya kaca itu adalah fungsi untuk kita bisa mulai lagi dan lebih melatih diri kita untuk mengagumi diri kita sendiri gitu. Bahwa kita tahu diri kita tuh siapa sih gitu. Terus ayo kita maju, ayo di-upgrade gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah olahraga. Kenapa olahraga? Olahraga itu menumbuhkan hormon-hormon yang positif di dalam tubuh kita, teman-teman. Salah satunya dopamin gitu ya. Mungkin lebih detailnya nanti Dokter Sela itu pasti akan tahu, nanti teman-teman boleh tanya gitu. Salah satunya dopamin gitu, hormon yang bisa memunculkan kebahagiaan gitu. Jadi kenapa? Kadang kita punya mindset, ya aku memang gak hobi olahraga, aku tuh gak bisa olahraga, emang aku gak suka gitu ya. Ya memang orang-orang yang olahraga itu awalnya pasti emang gak suka kok teman-teman gitu. Tapi
ketika kita mau, ternyata efeknya dan dampaknya banyak banget loh gitu. Saya dulu juga bukan penggemar olahraga gitu ya. Maksudnya kayak alah mager mending nonton atau makan atau nonton film dan mungkin yang lainnya gitu ya. Tapi ternyata ketika saya mencoba olahraga gitu ya, salah satunya mungkin teman sukanya apa sih gitu teman-teman? Mungkin Zumba atau Pilates atau yang lainnya gitu. Mungkin jogging aja kayaknya ngerasa simple gitu. Nggak apa-apa gitu. Yang penting step by step. Nah, coba deh teman-teman rasain ketika mau mulai berolahraga, coba deh rasain dampaknya seperti apa. Ya memang dampaknya berkeringat ya teman-teman, tapi yang salah satu berdampak banget itu adalah kita merasa bisa lebih kayak enjoy gitu loh. Jadi itu juga mengurangi tingkat stres gitu. Banyak banget fungsinya teman-teman. Nah, makanya kenapa mungkin orang-orang yang aktif berolahraga itu kayak mereka juga akhirnya nggak gampang stres ya. Karena hormonnya dia tuh sering dilatih, fisiknya juga sering dilatih, akhirnya tuh bisa lebih happy, bisa lebih stay positif menjalani hari-hari gitu. Nah, yang terakhir adalah upgrade diri gitu. Nah, jangan lupa tadi sudah dijelaskan Dokter Sela gitu ya. Yang terakhir, tapi itu ternyata ini yang paling penting gitu. Kalau kita sudah rajin bercermin, kita udah sering olahraga, jangan lupa yang terakhir, upgrade diri gitu. Kita udah menerima diri kita padanya nih, udah tahu. Tapi kalau kita nggak servis gitu ya kita pasti tetap akan kembali lagi, ngerasa insecure lagi gitu ya. Jadi ayo punya target setiap hari atau mungkin kita tulis goals kita. Upgrade diri aku tuh bulan ini apa ya, bulan depan apa ya, nggak tentang penampilan kok teman-teman, tapi mungkin bisa upgrade di kapasitas yang lainnya, mungkin di studi, di karir gitu ya. Nah itu penting banget agar kita nggak merasa insecure karena kita mau terus belajar dan kita ngerasa bahwa kalau mereka bisa, aku pasti bisa kok gitu. Nah, ini quote penutup dari saya ya untuk materi pada malam hari ini, yaitu adalah kita didesain olehnya dengan kualitas yang baik, hanya saja kita belum melihat dan mau mencarinya. Ya, jadi kita harus ingat teman-teman, kita didesain loh dengan kualitas yang baik. Ya, insecure hanya membuat kita tidak pure menjadi versi terbaik. Nah, jadi semoga teman-teman mulai memikirkan lagi ya untuk tidak insecure lagi gitu.